pemirsa. Astagfirullah pemirsa. Wah, kesini turun dia nyari tulang kakinya sama tulang tangannya hilang pemirsa. Dia tidak nyalakan warga tapi dia membenci aparat pemirsa. Assalamualaikum. Malam ini kita menelusuri tempat yang dulunya ini kami pernah ke sini. Ini masih termasuk daerah Garut. Kami pernah ekspor juga di sini, tapi sudah lama gitu. Cuman kami masih ada penasaran gitu, karena dulunya kami pernah terdapat di sini gangguan-gangguan. Jadi kami kembali lagi untuk kedua kali, untuk menelusuri tempat ini. Kayaknya tempat ini semakin lama semakin angker karena ini sudah semakin rusak, sudah tidak berpenghuni lagi, sudah tidak dipakai. Jadi ini konten kami yang kedua di sini. Mudahan kita mendapat interaksi dari makhluk halus, karena saya tahu tempat ini sangat angker dan sangat mengerikan gitu. Saya berani bilang karena kami sudah tahu gitu. Untuk ini kita coba lagi untuk yang kedua bersama kameramen saya. Kami cuma berdua di sini. Mudah-mudahan kami diberi kesehatan dan kami dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sudah sering bilang di sini bahwa di sini pohon ini nakal orang ini. Dulu juga begini waktu saya pernah ke sini di pohon ini. Sekarang pohon ini juga nih. Jadi kalau dulu pemirsa pernah nonton channel kami menonton, ini kami ke sini sudah pernah gitu. Jadi ini kami datang lagi untuk kedua kali. Karena kami dulu masih penasaran karena ada gangguan. Saya nggak kuat dulunya sempat. Nah sekarang saya insya Allah saya akan kesini lagi. Sudah ada 6 bulan yang lalu gitu. Sekarang saya baru naik ke sini. Dan sini dulu tidak begini, sekarang semakin rimbun dan semakin semak. Cuman masih ada kamar mandinya ini. Kita pantau kamar mandinya ini sangat pemirsa, sangat angker ini. Dari dulu ini kamar mandinya ini ada ya, malum di hutan. Kalau di hutan begini ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya pemirsa. Ini sangat angker. Saya coba membuka kamar mandinya. Hati-hati kameramen saya, hati-hati. Ini angker banget kamar mandi ini. Kenapa disebut angker? Karena ini ditinggalin sudah puluhan tahun, tempat ini terbengkalai. Jadi kamar mandi ini jadinya juga tempatnya angker karena di sekeliling ini hutan gitu. Coba kita periksa dulu. Rumputnya coba perhatiin pemirsa, karena sudah terbengkalai. Rumput-rumput di depan kamar mandi ini sudah tinggi. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Sangat kotor bisa.
kamar mandinya kotor. Nah ini rasanya seperti bergerak sendiri, misal. Astagfirullah, misal. Pintu ada yang dobrak dari dalam keluar. Saya sudah bilang ini sangat ini, mudahan masuk ke kamera kita. Sangat kotor, nggak bisa dilihat, bisa kotor bener. Kotor, nama baunya nggak kuat. Ini, wah, saya sudah bilang pemirsa, ini kamar mandi ini bermasalah dari dulu. Hei, hei, siapa tuh dador? Gak ada. Tadi dengar bisa, mudahan kedengarannya ya. Pas kita berbalik, ini pintu tadi saya coba kunci, ini langsung kebuka lagi, tapi suaranya berdetak keras, kenceng gitu. Ada bisa, saya seperti melihat sosok manusia, tapi nggak mungkin malam-malam manusia ada sendiri di sini ya. Kalau nggak setan ini sudah nggak ada. Jadi seperti duduk di situ, saya lihat pakai mata saya yang lihat. Astagfirullahaladzim. Banyak interaksi di sini bisa. Dari dulu juga maka saya dulu sempat di sini kena gitu, bermasalah di sini. Ini yang kedua kali saya datang juga. Ini suaranya sangat kedengeran. Ada di sini, cuman kita mau jalan di sini rawannya ke atas itu. Karena di atas sini pohonnya tinggi-tinggi gitu. Pas di bawah ini. Ini suara tadi bisa. Ada sosok pocong di pohon nangka ini. Jadi ya sosok pocong di sini berdiri. Maka saya agak mundur dulu, menjaga jarak ya. Alhamdulillah ya sudah nggak ada, pergi. Nah, di sini bisa. Apa itu bisa? Di sini gangguannya dulu sangat ekstrim, bisa. Banyak banget kejadian-kejadian yang mengganggu. Yang tadi aja sudah ketahuan, kita baru masuk mengontrol. Situ ada kamar mandinya, pertama masuk pintu ketutup, tiba-tiba kebuka sendiri. Dan juga belum suara-suara dari yang lain. Cuman belum ketemu wujud. Di sini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jauh goib ya, ahli goib.
La haula wala quwata illa billahil azim. Ada kuntilanak sini bisa berdiri di tiang. Di tiang ini bisa. Kalau indigo bisa melihat ya. Oh, masih ada deh. Masih ada sekarang juga. Dia belum pergi, malah ngebelakangin. Wujud mau wujud atas. Kunti, kalau mau hujud, coba hujudkan sekali di kamera wujudnya. Jangan saya aja ngelihat. Pemirsa bisa ngelihat. Pemirsa yang peka ya. Malah pergi dia, pemirsa, kita masuk ke dalam. Di sini tadi dia bisa di yang ini. Nah di sini pemirsa dia berdiri. Karena di bawah ini suara air saya liatin. Di sini Jurang itu. ada ini bisa kalau dilihat di bawah ini ada kampung sini. Jadi istilahnya ada perumahan di rumah. Di bawah ini Jurang ya. sangat curam, bisa hati-hati jangan terlalu dekat karena ini perumahan sangat dalam. Saya nggak bisa Turun ya. turun ke bawah karena ini ada sangat dalam, ada 20 meter 30 meter, sangat bahaya itu ke bawah. Kalau saya lihat dari sini ini ada kampung seperti rumah gitu. Jadi tempat dia mandi, tempat air di situ dia. Ya, tadi ada perempuan di sini gitu. Dia menghilangnya arahnya ke sini. Ini tempat dia main di sini. Tuh, karena kalau sebagaimanapun sumber air kalau ada, situ pasti ada makhluk. Ada makhluk, ada tempat dia berada, peradaban dia. Gitulah. Coba kita lihat ke sana. Biasa tuh nggak ada air nih. Ini sekarang air deras, kenceng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ular. Siluman ular. Jangan tahu dekat, ketarik, ngeri. Siluman ular bisa. Dengar ya, dan suara. Sini turun katanya. Nah, siapa? Perempuan. Oh, ada perempuan itu. Hah? Ada perempuan di bawah itu. Iya, siluman ular. Saya kak turun ke sini turun dulu. Saya ngeri ya. Saya nggak berani juga dekat-dekat, itu jurang masalahnya, takut ketarik ya.
Dia manggil dari bawah tadi. Sini dia bang. Itu suara. Mudahan kedengeran. Bawah di sini. Kalau ada siluman ular biasanya suka ada ular gitu. Kita turun ke bawah nih bisa dari atas. Kita menelusurin daerah bawah. Dari posisi kita di atas, sekarang kita turun ke bawah. Ini sangat mengkhawatirkan juga saya sebenarnya. Tapi kita coba untuk menghibur para pemirsa. Ada orang jalan di bawah saya ini. Misalnya ini ada orang lewat. Dia lewat seperti ada mencari sesuatu, laki-laki. Kayaknya ini kalau saya tanya dia ini kalem. Dia masih muda, sekitar umur kepala 3 lebih, 39, 40, ini masih muda kan. Saya bukan serdadu, saya bukan tentara. Saya di sini ngonten. Dianggapnya saya dengan teman saya ini tentara, pemirsa pasukan. Kenapa? Hah? Ya kenapa beranggapan gitu dia gitu? Nggak tahu ini. Coba saya ngobrol dulu ya. Apa dia penjahat ini nggak tahu saya, pemirsa ya. Dia nggak mau naik, dia di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya meditasi dulu buat bicara dengan yang ada sosok laki-laki seusia umur 43 tahun. Tadi dia mengatakan, saya ini tentara, dia bilang. Saya bilang saya bukan tentara. Saya di sini cuman konten, bukan tentara. Seperti kayak marah, kayak melotot dia bisa. Saya juga jadi bingung maksudnya apa dia nih menanya begitu. Dia bilang dia meninggal tertembak, pemirsa ini. Dia nunjukin di sebelah sininya ada bolong di dekat kepala, bekas peluru, pemirsa. Dia nyari tulang kakinya sama tulang tangannya hilang, pemirsa. Kenapa hilang gitu? Kegusur air, keguyur. Oh, kena longsor atau gitu ya? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu di sini pernah longsor. Jadi dia jalan nyari tulang tangannya. Dia dari atas katanya, pemirsa, dari atas gunung. Cuman ketika ini dia ketika gempa dulunya dia ikut keberusut ke bawah. Ya, warga tidak bisa mengenal engkau. Jangan menyalahkan warga. Dia tidak menyalahkan warga. Dia tidak menyalahkan warga, tapi dia membenci aparat, pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Dia dia berkumandang salawat pemirsa, Salawat. bersalawat dia. Oh, Maka saya jawab orang salawat. Muslim juga mungkin ya. Hah? Orang Muslim juga mungkin. Muslim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia bersalawat juga. Sama yang ini, dia juga balas. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu dia tuh. Dia bekas tentara ini pemirsa, pasukan gerilya. Jadi dia pasukan gerilya nih ceritanya, maka dia benci aparat. Mudahan aja Mas, kami akan doakan Mas tenang di alam barkah, alam kuburnya. Rumah saya hancur katanya, kegores air, nggak ada rumah lagi dia. Maka saya cari tangan saya, kaki saya hilang. Jadi dia kegores air. Ini belum lama meninggalnya pemirsa, sekitar iya adalah bangsa 60-70 tahun ya meninggalnya gitu. 70 tahun ke belakang gitu. Iya, zaman penjajahan ya. Salam, dia suruh beri salam ke raja dia yang dia takutin. Di mana ya? Raja dia. Oh, ada rajanya dia juga yang itu. Iya, ketuan Panduka saya, dia bilang. Ketut Suwiryo. Oh, dia anak buahnya gitu. Iya. Ke Paduka saya, dia bilang. Suwiryo. Maka dia Muslim nih. Maka tadi ketika saya berselawat dia balas. Dia baik, cuman dia pertama marah karena dia pikir aparat mencari dia gitu kan, waktu perang begini nyari-nyari. Oh, jadi dia ke bawah terus ya. Gitu. Nah, jadi ke bawah pikiran seorang jalan malam dianggap tentara gitu. Jadi saya mau naik dulu ke atas pemirsa. Insya Allah udah dapat, saya ketemu satu ini orang masih muda anaknya. Apa bisa ke sini naik? Ternyata tadi itu masih dari tentara DI pemirsa, yang dia meninggal itu peperangan, cuman dikuburnya kata di atas, rumahnya udah hancur, keseret sama gempa. Saya juga nggak tahu gempa apa di sini. Gitu. Oh, longsor. Jadi rumahnya sebenarnya di atas. Di atas mana saya nggak tahu. Atas gunung, longsor kemana. Jadi dia mencari, dia berputar ini. Setiap kali itu dia cari. Jadi setiap orang yang malam itu dianggap musuh dia. Dianggap pasukan. Kalau siang enggak. Maka orang mau nyari kodok, orang apapun malam itu dianggap pasukan. Ya. Jadi maka dia bersiap tadi. Oh, siap untuk tarung gitu. Ya. Maka dia tanya, tentara? Bukan. Ya memang kami bukan dari pasukan. Kita konten kreator, jadi bukan pasukan. Jari-jari goib. Halil goib. Ini sosok monyet, misal ada monyet.
di sini gitu. Ya, pohon ini ada monyet lutung, Hmm. tangan panjang, berwarna merah. Ini baru kelihatan dari perputaran sana. Di sini ada lutung. Dan menetap di sini gitu gimana? Ya, dia jaga di sini nih, di pohon ini. Paling atas itu dia bisa di tengah-tengah pohon itu. Dia menjuntai aja, dia ngeliatin. Ngapain juga saya harus turun, dia bilang. Tempat saya di atas, dia bilang. Kalau kamu mau perlu main dengan saya ke atas, malah dia balik gitu. Jadi makhluk sini ini bertanya ke kita, ngapain ke sini gitu, tujuannya mau apa? Bukan tukang kebun, dia tahu yang punya di sini bukan kamu katanya. Tapi dia nggak ganggu masyarakat gitu, Bas? Nggak ganggu ini. Dia sudah beradaptasi dengan orang sini. Jadi di sini bisa yang di pohon ini masih ada inditik sama kuntilanak. Nah, kalau yang di situ tadi monyet, di bawah ada ular, sini inditik dengan sosok kuntilanak. Cuman kuntilanaknya ini tidak mengganggu, tidak seperti kuntilanak lain gitu. Tapi kalau malam, kalau ini ya orang yang lemah pasti dia ganggu, dia turun gitu. Ya. Jadi dia hanya melihat, tidak merespon ke kita gitu, tidak. Jadi kuntilanak itu sini memang ada sosok kuntilanak. Cuman dia tidak mau menampakkan wujud langsung ke kamera. Saya juga mau mendekati dia ke sana terlalu jauh, nginjak tanaman orang itu. Saya takut rusak, nggak enak. Jadi saya mau ngelihatin gitu ke pemirsa, kalau bisa yang bisa melihat gitulah. Cuman karena terlalu jauh, nggak bisa ketangkap kamera kita gitu. Karena dia berdiri bergantungan duduk bersila di pohon itu pemirsa. Ya, ini Ya, besar ini. pohon besar itu dia duduk bersila di situ. Jadi dia melihat bulan menghadap ke sebelah barat, arah timur. Dia menghadap ke arah timur. Ngadapnya ke sana mukanya. Kalau tadi dia ngadap ke sini dengan beringas, pas dia lihat kita gitu dari saya gitu, dia langsung ngebuang muka lagi ke sana. Dia nggak mau. Apa, Bas? Ada seperti orang lagi duduk berbicara, bisa. Seperti orang duduk, tapi seperti berdua. Ngobrol gitu. Kayak ngobrol, tapi kayak seperti berdua. Tapi saya belum melihat teman suaranya ini. Kalau saya dekat dia pergi gitu. Saya tahu ini bukan dari makhluk biasa ini. Nggak mungkin malam-malam ada di hutan begini, kebun begini, manusia ada. Kalau yang jaga kebun pasti lampunya terang. Bisa pun dia di saung pasti pakai lampu pelita, atau dia pakai musik-musik. Jaga kebun ini gelap, tapi ada suara orang bicara. Coba kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Korin pemirsa. Ini korin. Ini. Ya, korin. Korin. Terusan dia pergi pemirsa. Korin. Oh, jadi nggak berinteraksi lah gitu. Ya, nggak mau dia. Nah, di sini tadi seperti ada yang bicara, duduk, tapi ternyata cuman sendiri, tapi pocong. Dan sendiri teman, masih ada pocongnya juga, kelihatan masih baru. Pocongnya baru. Jadi di sini misal yang mayoritas pocong, bukan pocong, kuntilanak.
Yang di bawah tadi dekat air itu ada siluman ular, dan juga ada seperti rumah, ada 3 rumah di situ, seperti gubuk tempat orang nyuci pakaian. Jadi dia ngambil di jalur itu buat nyuci pakaian. Dan juga saya perhatiin tadi juga ada yang mondar-mandir seperti orang mencari sesuatu gitu. Nah, maka kita sekarang kesini kita belum tahu, karena ini memang saya juga tadi pembukaan sudah ngomong, kami sudah 2 kali semalam ini. Memang tempatnya cukup rawan, cukup angker. Maka di sini aktivitas malam sudah tidak ada, jauh dari perkampungan, jauh dari penerangan lampu listrik, tidak ada sama sekali, total sama sekali di sini nggak ada. Karena ini terbengkalai, sudah tidak pernah lagi diurus. Yang kita coba untuk berjalan sampai kita keluar ke tempat ini. Yang penting kita tadi sudah ada interaksi dari para makhluk, dan bisa masuk di kamera kita gitu. Dan pemirsa juga bisa ini, walaupun tidak berwujud, tapi interaksi itu juga alhamdulillah kalau bagi saya. Kita sekalian keluar untuk pulang dulu pemirsa. Sini udah malam. Tapi sebelum kita menutupin acara ini, coba kita jalan dulu berapa menit dulu ke depan. Sekalian jalan. Intinya di tempat ini pemirsa, memang kalau untuk orang awam, jangan sendirilah, jangan coba-coba buat sendiri ataupun berdua gitu, jangan. Apalagi larut malam, kalau bisa jangan. Karena pasti ada faktor gangguan. Karena di sini menunggunya usil sama pemirsa. Apalagi tahu sendiri kuntilanak ini paling usil. Mendingan pocong tidak terlalu usil. Dia kalau mau ngagetin. Kalau kuntilanak ini usil gitu. Dia cara usilnya gimana coba dia? Kalau kuntilanak nih sengaja bikin ketawa, terus ngelempar, kerikil. Kalau pocong enggak. Dia kalau mau wujudin depan, ya itu pocong. Kalau dia mau usil. Tapi dia enggak. Habis itu misalnya udah ketemu, kalau pocong ini udah dia pergi gitu, nggak mau datang lagi. Kalau kunti enggak, bisa nanti dari sini ke sana diikutin lagi. Nah, diikutin terus. Bisa-bisa kalau kita enggak ini, sampai pulang pun dia ngikut. Ikut terus ke rumah gitu. Nah, ngikut. Ini kalau kuntilanak penyakitnya begitu. Beda kalau kunti di tempat umum, pocong di tempatnya. Habis itu dia udah. Kalau kunti nggak begitu, dia ngikut. Apalagi dia senang dengan orang ini. Itu diikut terus sampai di kendaraan kayak di mana diikut. Itu sistemnya. Jadi pemirsa, karena ini sudah larut malam, kami juga sudah capek, sudah lelah, ngantuk, dan juga saya fisik kurang sehat, batuk, dalam kondisi batuk, pilek, flu, semua ya. Jadi saya mewakili kameramen saya gitu. Saya banyak minta maaf, 1000 kali maaf kalau salah kata, salah ucap, karena kami manusia biasa yang tidak lepas dari perkataan dengan ucapan. Jadi tolong jangan dibawa ke hati gitu. Anggaplah tontonan ini sebagai hiburan pemirsa. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi motivasi kita untuk kedepannya, bahwa kita jangan takut sebenarnya sama makhluk-makhluk gini. Mereka susah untuk mewujudkan ke manusia tuh enggak, tapi suara mereka wujudkan. Cuman satu pemirsa, kalau kita takut ataupun lagi sial, kita bisa ketemu dengan dia. Tapi kalau kita sengaja kepingin ketemu kayak begini, susah untuk ketemu. Nah, jadi mereka membaca dengan naruri pikiran kita, dengan hati dan pikiran kita, mereka sudah tahu, sudah dibaca. Jadi ketika kita takut, dia datang. Ketika kita tidak mau, ketika kita lagi sial atau lagi apa, pasti ketemu.
Tapi ketika kita niat dari rumah pengen gitu, itu akan susah. Jadi itulah saran-saran dari saya kepada pemirsa yang menonton, dan juga saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang menonton channel kami. Jangan lupa subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifin supaya bisa terus menonton channel-channel kami. Arul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.